Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Daatul Maisarah dari jurusan Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya mengambil topik terkait tasawuf dan psikoterapi. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf adalah jalan kita menuju kepada Allah atau jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan dari tasawuf itu yang pertama yaitu tadi mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu membersihkan diri dari akhlak dan sifat tercela serta menumbuhkan akhlakul karimah kepada diri kita. Prinsip dasar dari pokok ajaran tasawuf itu pengetahuan dalam lingkungan yang ada di alam semesta dan tidak hanya membatasi ibadah pada aspek mahabbah atau kecintaannya kepada Allah. Pokok ajaran tasawuf itu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut ke psikoterapi. Di sini kita akan membahas terkait psikoterapi umum dan psikoterapi sufistik. Yang nanti kita akan lebih mendalami terkait psikoterapi sufistik. Yang pertama itu ada psikoterapi umum. Apa sih psikoterapi umum itu? Psikoterapi umum adalah suatu proses yang dilakukan dua orang antara klien yang membutuhkan pertolongan dengan seorang ahli atau kita sering sebut itu sebagai konselor atau psikolog yang memberikan pertolongan. Sedangkan psikoterapi sufistik itu adalah proses pengobatan atau penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam As-Sunnah itu dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad menyembuhkan suatu penyakit yang kita sering sebut itu sebagai Tibun Nabawi. Pembagian psikoterapi sufistik itu ada dua. Yang pertama itu psikoterapi sabiliyah, yang kedua itu ada psikoterapi syariah. Sedangkan objek kajian dari psikoterapi sufistik itu adalah berkaitan dengan gangguan pada beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama itu aspek mental, ada lagi spiritual, ada moral atau akhlak, serta fisik atau jasmani. Sedangkan fungsi dari psikoterapi sufistik itu ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini memberikan pemahaman tentang problematika yang dihadapi individu serta memberikan solusinya. Yang kedua itu ada fungsi pengendali atau fungsi memberikan potensi, fungsi peramalan, fungsi pengembangan, fungsi pendidikan, fungsi pencegahan atau penyembuhan dan penyucian. Tujuan psikoterapi sufistik itu sendiri memberikan pertolongan individu agar sumber daya insani meningkat kualitasnya. Meningkat kualitas di sini itu lebih condong kepada kualitas iman, Islam, dan ihsannya, mengantar individu untuk mengenal dirinya atau esensi dirinya. Dalam psikoterapi sufistik itu ada beberapa metode. Metode yang pertama itu metode ilmiah atau metode yang sering dipakai oleh para ahli atau peneliti yang bisa dijelaskan secara logis. Ada lagi metode keyakinan yang dianut sesuai keyakinannya masing-masing. Ada lagi metode otoritas, contohnya itu otoritas Allah atau otoritas Tuhan kepada hambanya. Yang terakhir itu ada metode intuisi.
Kita sebagai hamba Allah yang senantiasa tawakal kepada Allah, jika kita diberikan penyakit, kita harus tawakal kepada Allah. Yang memberikan penyakit adalah Allah dan yang menyembuhkan adalah Allah. Allah mempunyai sifat asyifa, memberi pengobatan. Sakit itu disembuhkan dengan obat, tapi didampingi dengan kesabaran. Bagaimana cara kita sabar menghadapi penyakit yang diberikan Allah? Anggap saja penyakit itu sebagai teguran yang diberikan Allah kepada kita. Rasa sayang Allah yang ditunjukkan kepada kita. Dengan kita merasakan sakit, kita akan lebih dekat kepada Allah. Sekian dari saya, tetap semangat, jaga kesehatan, terapkan 3M, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.